Kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu, pada siang hari ini saya bahas tentang, karena situasi kita sekarang adalah situasi yang menakutkan, yang dibuat himbauan oleh pemerintah yang disebut dengan social distancing. Saya bahas, Bapak Ibu, apakah ada dalam Alkitab yang disebut dengan social distancing, atau distancing ini yang diartikan dengan jaga jarak minimal 1 meter. Itu yang disebut dengan jaga jarak, Bapak Ibu, minimal 1 meter. Itu yang disebut dengan social distancing. Social distancing ini, Bapak Ibu Saudara, melarang jaga jarak atau tidak keluar masuk. Aturan ini atau himbauan ini bagi kita atau bagi orang yang menyendiri, contohnya bagi orang yang menyendiri, itu no problem bagi dia, tidak apa-apa. Tapi bagi orang yang keluar masuk, tidak tahan kalau tidak keluar, tidak bisa, tidak tenang kalau dia di rumah, itu ibarat suatu hukuman mungkin bagi dia, bagi orang tersebut, mungkin bagi yang keluar masuk. Tapi kalau zaman sekarang pun, Bapak Saudara, kita keluar pun orang tidak meresponi kita. Kita ke kota pun orang menganggap kita sepertinya cicik, Bapak Ibu. Ada corona, Bapak Saudara. Nah, kita lihat di dalam Alkitab, apakah juga ada di dalam Alkitab kurang lebih 3000 tahun yang lalu, Bapak Saudara, ada gambaran dalam Alkitab juga yang disebut dengan Bapak Saudara, social distancing. Social distancing ini jaga jarak dan lain sebagainya, sepertinya isolasi. Diisolasi harus 14 hari. Diisolasi harus 14 hari. Di grup BKG dikirim oleh Pak Camat, ada 2 asrama yang sudah disediakan oleh pemerintah untuk diisolasi bagi yang pendatang. Adalah ada 30 kamar dari dinas kesehatan, perawatan dan kesehatan, tidak tahu di mana asramanya itu. Lalu ada 24 kamar yang ada di SKB, itu diperuntukkan untuk perempuan, 24 kamar, Bapak Saudara. Nah, itu tujuan adalah mengisolasi selama 14 hari, Bapak Saudara. Nah, apakah juga ada dalam Alkitab? Kita lihat, Bapak Ibu, dalam Imamat pasal yang ke-13. Imamat pasal 13, kita baca, Bapak Ibu, ayat yang ke-5 dan kita baca sampai ayat yang ke-8, 7 dan 8, Bapak Ibu. Demikian. Imamat pasal 5 ayat pasal 13 ayat 5 mulai, pada hari yang ke-7 haruslah imam memeriksa dia. Bila menurut penglihatannya penyakit itu masih tetap dan tidak meluas pada kulit, imam harus mengurung dia 7 hari lagi untuk kedua kalinya. 7 hari lagi untuk kedua kalinya berarti 14 hari. Ayat 7. Tetapi jikalau bintil-bintil itu memang meluas pada kulit, sesudah ia meminta diperiksa oleh imam untuk dinyatakan tahir, haruslah ia minta diperiksa untuk kedua kalinya, berarti 14 hari. Kalau menurut pemeriksaan imam bintil-bintil itu meluas pada kulit, imam harus menyatakan dia najis, itu penyakit kusta. Amin. Kita perhatikan di sini bahwa zaman juga COVID-19 ini, bahwa manusia diisolasi selama 14 hari. Nah, selama 14 hari, Bapak Ibu, kalau memang dinyatakan dia kena coronavirus, maka dia harus dirawat. Bahkan pun kalau memang betul-betul dia sudah kena, bahkan dia harus dirawat di mana rumah sakit yang sudah disediakan. Nah, Bapak Saudara, bahwa kenapa harus pas dalam Alkitab? Orang
yang datang harus diisolasi. Diisolasi Bapak Ibu Saudara sama dengan diasingkan. Memang kalau saya perhatikan bahwa penyakit kusta dengan virus corona adalah sebenarnya lebih virus. Kalau disebut dengan penyakit kusta bahwa hanya penyakit kulit yang membusukkan. Tapi kalau virus corona ini adalah virus yang mematikan. Virus yang mematikan Bapak Saudara. Di lingkungan Ramayana, Kecamatan Lubuk, itu mati. Itu tapi itu Bapak Saudara bukan orang yang diam di Tapteng, tapi itu karena dia supir Sibolga Jakarta. Dan itu pun penyakitnya banyak, diabetes dan lain sebagainya Bapak Saudara. Karena yang mati sesuai dengan kedokteran, yang mati karena virus corona ini bukan mati karena dia orang yang sehat, tapi kalau memang dia sudah sakit-sakitan, itu yang mati, cepat mati. Tapi kalau badannya fit, sekalipun dia kena virus corona, dia akan sembuh. Lewat 14 hari berarti dia sembuh. Oh saudara. Nah, kita memperhatikan di sini bahwa yang ketujuh berkata, tetapi jikalau bintil-bintil itu memang meluas pada kulit sesudah ia minta diperiksa oleh imam untuk dinyatakan tahir, haruslah ia diminta diperiksa untuk kedua kalinya. Kalau menurut pemeriksaan imam bintil-bintil itu meluas pada kulit, imam harus menyatakan dia najis. Itu penyakit kusta. Nah Bapak Saudara, bahwa ini 14 hari Bapak Saudara harus diperiksa, harus diisolasi, harus diasingkan Bapak Saudara. Tapi Bapak Saudara berbeda dengan kalau diasingkan kepada orang Israel. Kalau orang yang kena kusta Bapak Saudara adalah harus diasingkan di tempat yang tidak pernah ada sinar matahari selama 7 hari. Kalau diperiksa dia selama 7 hari masih ada bintik-bintik, kedua kalinya dia dikurung selama 14 hari. Kalau 14 hari masih ada penyakit kusta di kulitnya, maka imam bervonis dia, imam memberikan vonis kepadanya bahwa mengatakan kepadanya bahwa dia adalah penyakit kusta. Nah, kalau dia sudah penyakit kusta Bapak Saudara, bagi orang Israel adalah penyakit kusta adalah orang yang diasingkan, orang yang tidak dipedulikan, orang yang dibuang Bapak Saudara. Itu yang disebut dengan penyakit kusta. Yesus pernah menyembuhkan penyakit kusta, tetapi penyakit kusta itu adalah penyakit busuk. Saya lihat di video ada seorang Naaman seorang panglima, ketika dia datang pada zaman Elisa Nabi, dia datang ke Israel, dan apa kata Elisa? Berkata, celupkan dirimu di sungai yang ada di Israel, Saudara, di sungai Yordan. Lalu dilihat, di daerah kami lebih bagus sungai, kenapa harus di sini di sungai yang kotor? Pemikiran Aman. Lalu karena dia percaya dengan itu, dia celupkan dirinya dan dia sembuh. Saya lihat dari video itu Saudara, semua tubuhnya dipenuhi dengan busuk. Itulah penyakit kusta Bapak Saudara. Nah, penyakit kusta ini dia harus diasingkan. Kita lihat dalam pasal yang sama ayat 45 dan 46. Orang yang sakit kusta harus berpakaian yang cabik-cabik. Bayangkan Bapak Saudara, orang yang sakit kusta itu harus berpakaian yang cabik-cabik, rambutnya terurai, dan lagi ia harus menutupi mukanya sambil berseru-seru, najis, najis. Ayat 46, selama ia kena penyakit itu, ia tetap najis. Memang ia najis, ia harus tinggal terasing di luar perkemahan, itulah tempat kediamannya. Bapak Ibu Saudara, hukuman bagi orang yang sudah kena kusta, yang sudah divonis oleh imam, dia najis, dia harus memakai pakaian bukan pakaian yang bagus, tetapi pakaian yang cabik-cabik. Pakai cabik-cabik, dan dia harus menutup mukanya, dan dia harus berseru-seru, najis, najis, supaya orang tidak datang kepadanya. Itu yang disebut dengan diasingkan Bapak Saudara. Nah, dalam setiap kehidupan kita juga, kalau kita sudah diasingkan, maka susah hidup ini Bapak Saudara. Kalau kita sudah diasingkan, nah diisolasi. Kalau pemerintah sekarang masih enak Bapak Saudara, diisolasi ada kamar yang disediakan. Kamar yang disediakan adalah kamar yang bagus. Nah Bapak Saudara, untuk
untuk kebutuhan makanan, belanja mereka ditanggung oleh pemerintah selama 14 hari. Itu lebih enak. Tapi bagi orang Israel, bagi saudara, diasingkan atau diisolasi selama 14 hari di tempat yang tidak terlihat sinar matahari. Begitu terbuangnya orang yang sudah kena penyakit kusta, bagi saudara. Nah, oleh sebab itu, bagi saudara, apa yang terjadi sekarang adalah kurang lebih 3000 tahun yang lalu sudah terjadi pada zaman orang Israel. Saya memperhatikan orang penyakit kusta adalah dalam Alkitab bahwa lama prosesnya. Tapi saya perbandingkan Bapak Ibu, manusia zaman dulu dengan manusia zaman sekarang adalah berbeda. Telu ngaule fakewara, Bapak Saudara, perbedaan nihayada sangat berbeda. Kalau zaman dulu bisa saja orang mengangkat 500 kilo bisa, tapi sekarang paling orang kuat 80 kilo. Itulah perbedaan manusia sekarang. Nah, manusia pada zaman Musa umurnya bisa sampai 900-an lebih, 700-an, 600-an, rata-rata di atas 300-an, tidak ada di bawah ratusan tahun baru dia mati. Bapak saudara, kita memperbandingkan zaman sekarang ada yang umurnya 50 tahun sudah mati, ada yang umurnya 60 tahun sudah mati karena penyakit, ada yang umurnya tidak sampai 70 tahun sudah mati. Nah, perbedaan itu zaman dulu dan zaman sekarang sangat berbeda. Nah, oleh sebab itu adalah kalau seandainya dulu virus corona di 3000 tahun yang lalu, saya rasa orang Israel masih kuat. Makanya saya cek di Israel kena virus corona tapi belum ada yang mati satupun. Itu orang yang hebat. Amerika yang terkenal di dunia orang yang hebat, Bapak Saudara, berapa ribu yang mati, berapa ratus ribu yang mati karena virus corona. Saya cek data di Indonesia bahwa sekitar 500-an lebih yang sudah meninggal karena virus corona. Namun saudara, bahwa kita yakin bahwa kita kembali kepada yang kita bahas adalah social distancing. Social distancing, Bapak saudara, ada sesuatu himbauan yang membuat kita tidak akan ada penularan daripada virus corona ini. Karena virus corona ini, Bapak saudara, sangat membahayakan. Makanya sampai presiden menyatakan bahwa virus corona disebut adalah bencana nasional. Makanya bagi yang belum dapat PKH ya, saya bilang, oh puji Tuhan, aku belum dapat PKH, dapat 600.000 per bulan selama 3 bulan. Kudah doakan, dah ada datang yang 600.000. Kalau yang dapat PKH 10 juta ya. Anda tahu, oh saudara, bantuan sekarang sangat muncul, Bapak saudara, tapi banyak juga yang terpotong-potong. Saya tidak tahu kalau sampai, Bapak saudara, saya buat meteran lampu ini karena 900. Saya kirim di WA yang mengisi gratis itu. Dia bilang, kami khususkan ini untuk kepada masyarakat. Ini sosial kan, ini karena gereja, meteran umum, berarti tidak boleh meteran gereja, Bapak saudara. Nah, Bapak saudara, bahwa ini yang disebut dengan apa namanya itu social distancing, menjaga jarak. Kita ke kota saja sekarang, Bapak saudara, masuk kita di kantor saja, udah cuci tangan belum? Berapa minggu yang lewat saya ngurus pajak mobil Bapak Ibu, saya masuk di dalam, udah cuci tangan belum Pak? Padahal saya belum cuci tangan. Mau tidak mau, daripada saya malu dikembalikan di luar, saya bilang sudah. Ada bohong-bohong yang juga seperti Abraham. Sudah adanya. Baru, oh ya, ada apa Pak? Saya mau ngurus pajak. Nah, kalau kita belum cuci tangan, maka Bapak saudara, kita disuruh keluar. Begitu malunya kita. Jangan dulu jauh-jauh saudara, di BRI Pinang Solo. Kalau kita tidak pakai apa namanya itu masker, kita tidak dikasih masuk, Bapak saudara.
Saya lihat ada seorang video saya ambil dari FB orang, Bapak Saudara. Benar, kenapa WHO, artinya Organisasi Kesehatan Sedunia, kenapa menyatakan diharuskan untuk pakai masker? Karena begini, dari air ludah itulah bisa menular. Apalagi kalau mau dekat tiba-tiba melompat ludahnya itulah dia. Makanya harus pakai masker supaya tertutup mulut itu, Bapak Saudara. Tapi pernah saya pakai masker, justru saya pakai masker orang menjauh-jauh dari itu. Mulai dari situ saya tidak pakai masker lagi. Jangan nanti dibilang saya corona karena saya pakai masker. Mulai dari situ saya tidak pakai masker lagi. Nah, Bapak Saudara, ini yang paling mengerikan dalam setiap kehidupan kita, Bapak Saudara, adalah social distancing. Social distancing ini adalah harus tidak boleh dekat, harus minimal jaga jarak selama 1 meter. Itulah yang disebut dengan social distancing. Nah, ketika kita sudah kena dengan virus ini, maka kita diasingkan, diisolasi selama 14 hari. Nah, kalau kita sudah diisolasi, Bapak Saudara, bagi orang Israel dulu, itu adalah orang yang dibuang. Bapak Ibu, saudari daripada Musa pernah kena kusta ketika dia berlawanan dengan Musa. Ketika dia berkata, kita yang capek-capek, kok Musa yang dihormati? Karena Miriam ada dia yang memimpin pujian ketika orang Israel keluar dari laut Teberau, menari-nari kepada Tuhan. Lalu karena Musa mendengarkan itu, maka kena kustalah saudarinya itu, maka dia diasingkan selama 7 hari. Dia diasingkan karena kena kusta, diasingkan, dibuang dari keluarga, dibuang dari lingkungan, dibuang dari organisasi, dibuang dari segala sesuatunya sampai dia tahir, Bapak Ibu Saudara. Saudara, ini satu aturan himbauan yang harus kita patuhi sampai zaman sekarang, Bapak Saudara. Makanya sekarang kalau orang-orang yang hebat, pernah saya minum di bandara di pintu itu sebelah kanan, kalau ada orang-orang yang baru saya tidak kenal, saya mau menjauh, Bapak Saudara, karena tiba-tiba kita duduk sama, di salam kita sama, nanti kena kusta, kena virus corona. Nah, ini Bapak Saudara sudah ada. Jangan kita heran sampai sekarang kok ada virus corona. Kenapa ada? 3000 tahun yang lalu hal yang seperti ini sudah ada, Bapak Saudara. Kita diisolasi, kita diperiksa, kita diobati dan lain sebagainya, Bapak Saudara. Masih mending kita diisolasi. Kamar yang ada di SKB untuk diperuntukkan untuk perempuan ada 24 kamar. Itu adalah tempat yang bagus, lantainya keramik. Tapi kalau dulu orang Israel, orang yang penyakit kusta, dia diasingkan, dikasih di tempat yang tidak ada sinar matahari sampai hari yang sudah ditentukan atau disebut dengan sampai dia tahir, Bapak Saudara. Kalau dia tahir, barulah dinyatakan dia adalah tidak lagi diisolasi. Nah, Bapak Saudara, banyak hal yang membuat kita najis. Manusia banyak hal yang membuat kita najis. Kalau di pasal yang ke-12 pun berkata, Bapak Saudara, najis juga adalah bagi perempuan yang sudah melahirkan, adalah dia juga najis, dihitung hari selama 66 hari. Baru bisa dia menyatakan, bisa datang ke gereja. Makanya dulu zaman-zaman gereja-gereja dulu, kalau dia sudah melahirkan, beberapa minggu baru dia diperbolehkan datang ke gereja. Itu ada dulu aturan gereja dulu. Sempat saya dengar itu ada aturan, tidak boleh. Ada aturan baru dia ke gereja. 3 bulan kan? 3 bulan. Di pasal imamat di pasal 12. Di situ bagi perempuan yang melahirkan najis, baru dia bisa ke gereja. Itu dulu ada aturan dulu itu. Karena gereja-gereja dulu sangat taat dalam perjanjian lama. Tapi bagi kita, Bapak Saudara, adalah yang najis ketika Yesus datang ke bumi ini, yang najis ketika kita mengotori hati kita dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Allah. Amin.
Makanya gue terlalu lagi baca mametero sayual adalah lo salah kasih tor merubah lo hasil tor merubah dah salah. Makanya aduh lo salah kasih tor merubah. Padahal saya bahas pasal itu berbicara bukan berbicara makanan, tapi berbicara dalam berbicara kerohanian. Artinya walaupun lelele itaniha, walaupun pengaruhi itaniha, walaupun aja-aja itaniha, tapi nalehale tahu terima ada fau itakunia itu tidak akan pernah najis. Tetapi kalau orang memaki kita, kita juga memaki orang, itu yang akan menajiskan orang yang keluar dari hati, keluar dari mulut, yang berasal dari hati, dan memaki orang, memfitnah orang, itulah yang menajiskan. Amin. Haleluya. Itulah yang menajiskan. Tapi kalau kita memperhatikan di sini bahwa dalam imaman ini banyak kali penyakit. Ada lagi seorang kalau dia lagi mimpi, sedang mimpi lalu mimpi basah, lalu dinyatakan juga itu najis, harus dikurung dan diasingkan oleh imam. Perbedaan imam dengan sekarang saudara beda. Karena kalau imam dulu, sekarang kalau dibandingkan sekarang adalah seorang gembala, seorang pendeta. Tapi berbeda saudara. Imam dulu punya otoritas yang kuat. Tapi sekarang para pimpinan gereja tidak punya otoritas. Tidak boleh melarang, tidak boleh menghukum. Yang bisa menghukum adalah bapak saudara, adalah hanya pemerintah. Makanya saya bandingkan imam dengan sekarang adalah sama dengan bupati. Karena imam yang akan menentukan aturan dan juga sekarang juga adalah yang menentukan juga himbauan adalah bupati. Nah, imam zaman dulu bapak saudara adalah sama berkaitan dengan pemerintahan. Makanya di Roma itu bapak saudara, seorang pimpinan Katolik itu sekaligus presiden, sekaligus presiden Roma. Dia paus tetapi sekaligus dia presiden. Makanya dihormati sekali. Dia mau aturan diputuskan wajib diikuti karena dia seorang presiden. Tapi kalau kita mau ketua organisasi seperti GPDI lah, Johnny Weo, presiden GPDI, dia buat aturan, banyak orang yang tidak menghiraukan aturannya. Karena bagaimana? Kalau dia tidak ikuti, bagaimana caranya menghukum? Tidak ada wewenang untuk menghukum, paling memberikan sanksi bila salah. Tapi kalau tidak salah, bagaimana dia bisa buat sanksi? Seperti sekarang bahwa dihiraukan bahwa saudara, disuruhkan bahwa saudara bahwa harus berdiam diri bahwa saudara. Sepertinya berdiam diri. Kalau kita keluar, siapa yang menghukum kita? Ayo sekali. Tidak boleh keluar, itu adalah himbauan. Tidak boleh keluar, diam terus di rumah. Ada pernah saya buat status bapak saudara, lockdown itu, lockdown. Bapak saudara, kalau lockdown itu atau garing, karantina wilayah, atau dikatakan bahwa penutupan jalan, orang lain tidak boleh masuk dan orang dalam tidak boleh keluar. Maka bapak saudara, kalau terjadi itu, apa yang akan membuat susah adalah masalah kecil. Tidak ada bahan makanan. Banyak orang yang komen status begini, lebih baik kau berdiam diri daripada kau mati konyol. Saya jawab, lebih baik aku mati karena corona daripada mati karena kelaparan. Mana yang lebih apa saudara? Mati karena corona atau mati karena kelaparan? Karena begini, kalau kita berdiam di rumah tanpa makanan, maka kita membunuh diri sendiri. Apa bedanya dengan gantung diri, bapak saudara? Orang yang gantung diri adalah tidak akan pernah masuk surga. Orang yang gantung diri adalah tidak pernah disakramenkan oleh gereja. Artinya jelas tempatnya adalah neraka. Tapi maksud saya bukan juga keluar karena main-main bapak saudara. Tapi kalau orang yang berjualan, jangan ada larangan. Itu menurut saya, itu menurut pendapat saya dalam status itu bapak saudara. Kenapa? Kalau terjadi tidak boleh masuk, tidak boleh keluar, orang yang jualan sasaran. Makanya sampai sekarang orang yang jualan kita tanya, ekonominya susah. Ekonominya susah. Itu kalau terjadi yang disebut dengan karantina wilayah. Dan ini juga adalah social distancing, karantina wilayah. Jangan orang masuk dan orang dalam jangan keluar. Tidak boleh, bapak saudara. Itu karantina wilayah. Ada satu daerah
yang dia buat daerahnya lockdown seperti itu saudara, dia ambil kayu, dia tutup semua jalan. Baru pemerintah bilang tidak boleh seperti itu. Nah ini Bapak Saudara, ini himbauan dan aturan yang tidak bisa memberikan satu vonis. Dibilang himbauan berdiam di rumah. Ya, apakah kita dihukum? Kita keluar mau menderes. Ada orang yang cari apa dia di Muara Nibung, Bapak Saudara. Saya tidak tahu cari apa dia, cari kayu di rawa. Datang polisi, Bapak Saudara. Diam kau di rumah. Pulang kau di rumah. Tanya, kenapa kau tidak pakai masker? Lalu dia bilang, polisi ngapain juga kau di sini? Kita kan dianjurkan untuk diam di rumah. Polisi ngapain juga kau di sini? Saya datang di sini untuk mengisi perutku. Ini orang kita Nias. Saya datang di sini, bekerja di sini untuk mengisi perutku. Kau orang ada kecil per bulan. Langsung pulang polisi itu. Itu orang kita Nias. Itu cuma GPDI Korsi. Pendetanya kasih tahu sama saya beberapa minggu yang lewat. Dilarang keluar, saudara. Kau ada kecil. Kami tidak punya gaji. Saya keluar untuk mengisi perut saya. Langsung dia, langsung pulang polisi itu, saudara. Kenapa saudara? Kadang-kadang aturan ini kadang-kadang tidak bisa memberikan satu vonis, tapi itu adalah hanya satu himbauan. Dalam himbauan ada kebijaksanaan. Amin. Dalam himbauan ada kebijaksanaan. Tetapi kita lihat, saudara, dalam firman Allah pasal yang ke-13 ayat yang ke-45 ini, bahwa bila sudah dinyatakan dia najis, maka dia adalah harus diasingkan, saudara. Ayat 46. Kalau dia sudah dinyatakan dia najis, maka dia harus diasingkan. Kalau dia harus diasingkan, Bapak Saudara, berarti dia tidak boleh gabung kepada orang lain. Tidak boleh gabung kepada orang lain, Bapak Saudara. Makanya aturan memang boleh menyedihkan, Bapak Ibu. Sekali lagi saya katakan, bagi kita yang menyendiri, bagi orang yang menyendiri, boleh-boleh sajalah, puji Tuhan. Tapi bagi orang yang keluar masuk, tidak tahan tinggal di rumah, harus keluar masuk, tiap malam harus keluar, itu menjadi hukuman bagi dia. Apalagi zaman sekarang, saudara, boleh menikah, tapi hanya di kalau di Muslim dia hanya di pemuka agama, tidak boleh lama-lama. Tapi tidak boleh acara ada atau ada resepsi syukuran, tidak boleh syukuran. Bahaya kalau ada kita, Bapak Ibu. Walaupun kita sudah diberkati di gereja, kalau belum selesai adat, tidak boleh sama. Kalau ada nias. Tapi kalau ada di sini, Bapak Saudara, sudah diberkati, ya udah. Kapan nanti adatnya 5 tahun buah adat, boleh, Bapak Saudara. Makanya banyak yang susah. Ada teman saya, Seku PGPI, anak pendeta Silitonga yang ada di Sibolga. Aturannya dia menikah kemarin bulan Maret, 31 Maret dia menikah. Undangan yang bagus, Bapak Ibu. Undangan yang bagus. Tapi mau tidak mau harus dibatalkan. Makanya dia buat semua video-video di Facebooknya, merasa kecewa, Bapak Saudara. Padahal gedung yang sudah disediakan adalah gedung Sopoholo, gedung yang luar biasa, Bapak Saudara. Tapi gagal karena COVID-19 ini. Semua COVID-19 ini mengganggu kita semua. Makanya oleh sebab itu, Bapak Saudara, kita tetap berdoa supaya COVID-19 ini jangan terus mengganggu hidup kita, jangan terus mengganggu daerah kita, tetapi biarlah terus memberkati kita, Bapak Saudara. Di Pulau Nias bahwa ada bantuan untuk yang berdampak daripada virus corona ini. Saya baca daripada aturan kriteria yang menerima bantuan itu ada 14 kriteria. 14 kriteria ini, Bapak Saudara, lantai tanah, dinding harus berai, itulah, jangan papan. Sampai 14. Mereka bilang satupun keluarga di Pulau Nias ini tidak ada yang datang kalau kriteria seperti itu.
Bapak saudara, semua orang yang zaman sekarang mau dia miskin, mau dia kaya, mau dia pengusaha, mau dia pendeta, berdampak ini ekonomi ini. Amin. Bukan hanya karena dia miskin. Makanya pun saya pikir, ada banyak pendeta-pendeta yang ada di Medan, datang jemaahnya kasih beras sama dia karena tidak ada ibadah, tutup terus gereja. Apalagi pendeta karismatik, dari mana gajinya, apa dia makan, tidak ada persembahan karena tutup gereja. Itu pun pendeta yang hebat, Bapak saudara. Nah, penghasilan dari mana? Semua pihak, Bapak saudara, adalah sebenarnya adalah mendapatkan yang disebut dengan bantuan-bantuan ini. Amin. Oleh sebab itu kita tetap hidup dalam aturan, kita tetap hidup dalam himbauan, karena dalam perjanjian lama pun itu sudah ada. Tapi saya yakin bagi kita, marilah kita melestarikan kembali himbauan-himbauan tersebut, karena saya yakin karena ada aturan maka ada kebaikan. Karena tidak ada aturan, maka kebaikan tidak akan ada. Tapi oleh karena adanya aturan, maka aturan, norma-norma hidup kita pun, atau kebaikan-kebaikan hidup kita pun akan teratur, Bapak saudara. Oleh sebab itu, jangan kita berpikir zaman sekarang belum pernah terjadi. Sudah pernah terjadi 3000 tahun yang lalu, terjadi bagi orang Israel. Hari ini pun adalah terjadi bagi kita, dan ini pun dialami oleh orang Israel. Dan sampai hari ini saya cek, Bapak saudara, orang Israel masih belum ada yang mati. Saya percaya bahwa itulah umat pilihan Allah. Saya juga percaya kalau kita umat pilihan Allah, kita akan tidak pernah kita akan ada penularan oleh karena virus yang berbahaya ini, Bapak saudara. Oleh sebab itu kita yakin ada percaya bahwa tetap kita kuat, karena saya lihat dari video ketika kita sehat, yakinlah virus itu tidak akan membunuh kita. Tapi orang yang ada diabetes, ada asam urat, ada sesak nafas, itu yang cepat membahayakan bila kena virus yang disebut dengan COVID-19 ini. Kita yakin jemaat yang ada di tempat ini bahwa kita semua adalah jemaat yang sehat dan jemaat yang kuat dan jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Sampai di sini kebenaran firman Tuhan, kita mau nyanyi dan bagi berdiri bersama-sama.